Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu bapak yang ikhlas jawab salamnya Ustadz. Saya doakan ada juga anak cucu tak Ustadz nanti. Insyaallah. Amin. Adik-adik jomblo yang tidak jawab salamnya Ustadz gara-gara HP, saya khawatir kalau calon suaminya diambil orang. Serius dulu, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salaman tamma amma ba'an. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, ku ampusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa kuduhan nas wal hijara, neraka itu kata Allah bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilasun shidad, dan neraka itu kata Allah penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan malaikat-malaikat yang keras. Al-Quran surah yang ke-66 At-Tahrim ayat 6. Faqala aidan inna nahnu nuhil mauta, sesungguhnya yang namanya orang hidup itu nanti akan mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan mencatat apa yang dia kerjakan ketika hidup dan masih menulis bekas-bekas apa yang dia tinggalkan ketika mati. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi'u khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka setan mengajak berbuat kemungkaran. Al-Quran surah An-Nur ayat 21 dan surah Yasin ayat 12. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon penghuni surga yang saya muliakan, teristimewa para imam masjid, pengurus masjid yang insya Allah dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Pada malam yang berbahagia ini, ada 5 yang saya mau informasikan kepada kita semua yang bagi percaya kepada Allah. Yang pertama, kalau berbicara tentang kematian, sumbernya berasal dari Al-Quran. Bukan bersumber dari cerpen, cerita pendek. Bukan bersumber dari YouTube, Google. Bukan bersumber, tapi di mana? Bersumber kepada Al-Quran. Nah ternyata Al-Quran itu, yang kita yakini, Al-Quran itu 30 juz. 114 surah judul. Dan ayatnya 6.666 ayat. Berapa, Pak? 6.666 ayat. Dan kalau dicari tentang kata-kata mati, dalam Al-Quran, dari 6.000 ayat, 245 ayat ada kata-kata mati. Berapa, Pak? 245 ayat ada kata-kata mati di situ. Termasuk yang dibaca Pak Imam tadi. Dan 3 kali Allah ulangi. Pitallung ina ulang-ulangi pun Allah Ta'ala kalimat kullu nafsin zaiqatul maut. Semua yang dikatakan hidup pasti mati.
Joko na ko pungalat tala, yang mana tuh makinyawa pasti mati. Enggak. Tapi yang dibilang semua yang dikatakan hidup pasti mati. Coba kita lihat. Dulu waktu saya SMA ada pohon besar sekali di sana. Malah ada kiko bumi jumai. Namanya itu jawi-jawi. Kalau bahasa Jawanya pohon randu. Maratu tahu umurnya. Ternyata temo dengan adanya sensor mati. Dari tumbuh-tumbuhan mati, hewan mati, pejabat mati, rakyat biasa mati to, dokter mati, tau pose, Sandro mati to, tau sugi, kasiasi, anak darah cantik, kalau lo japa, ibu iman, mundri pi. Ustaz, mundri pi, Pak Jolo. Sabu kita ke Ustaz, tekana melo selek. Tapi amu aku kepala desa Muhammad. Kalau tahu pistuan nanti tak alam itu baleho. Dengan itu 2 periode. Tapi mau tidak mau pasti mati. Kapan? Mama Ustaz. Nah, Nabita antara 60 dengan 70 tahun itu sudah mendekati kematian. Jadi ko anda pulau na mito muru, itu pulau mimuru. Pakai singi mito gaya. Sudah 60 tahun, tangannya lebih banyak pegang domeng na HP. Tangannya banyak pegang domi, HP, bingkung, bangkung na Al-Quran. Umurnya berapa? 70 tahun. Ibu-ibu sudah 60 tahun, 70 tahun, tangannya masih banyak pegang panci daripada Al-Quran. Tiap hari kuring mataru. Apa Pak? Baru apa panas. Tangannya tidak pernah pegang Al-Quran. Padahal kita semua pintar tuh macam mana kita mau tes. Mana ada hubungannya kalau kita sudah dikubur, mana ada hubungannya HP atau Al-Quran? Mana ada hubungannya? Al-Quran. Ibu-ibu, mana ada hubungannya ibu di belakang layar? Mana ada hubungannya panci atau Al-Quran? Nih. Tapi baru bangun, HP. Mau tidur, HP. Bahkan tengah malam jam 1, HP bapak. Kalamannya si bicing-bicing. Nah, ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, Nabi kita umur 63 tahun mati. Coba ya bayangkan, saya ajar ada anak sekalian. Coba macam Pak Imam. Tahu nggak Garek? Waktu tak bicu, malam itu Imam sekarang. Mati itu? Nah, coba yang PNS, pegawai. Waktu kita kecil, mana itu yang pegawai dulu waktu kita kecil? Kalau tidak di sebelah sana, di dekat Jalan Bitoi gitu atau dulu. Mati itu. Coba itu ibu bidan. Waktu kita kecil cari itu bidan desa dulu. Mati itu. Itu 40 tahun yang lalu. Nah nanti 40 tahun yang akan datang, tepatnya tahun 2063, nggak bigaret itu boleh mentak siate bumi. Selesai semua. Oke, yang mau undin di. Tumoy. Oke guys, kada ke kebulana. Oke, wak baco di. Maka harus tasmet tani magay. Pura tak mo tak siya tapan ako tak list di mate ni. Mau maaf wak baco di. Bukan wak baco di sini. Iya. Yang jelas Bapak Ibu, coba yang guru-guru sekarang. Ya, coba yang guru-guru sekarang. Cari tuh guru tak di SD sekarang kalau masih hidup. Saya punya guru SD, Mesa Ramika Faktuo. Padahal masih tahun 82. Tapi sekarang tahun 2023, tak ada nih. Jadi satu kebodohan, satu godaan setan, kalau sudah 60-70 tahun umurnya, nah ini kaki lebih banyak injak sawah nasabnya masjid. Satu godaan setan, kalau sudah demo garit tama di Batak Kaleta, dia patama nyamang kui sapi minyak gosok to aro. Dia patama nyamang menyawa ko demo disuruh. Mesa mo tu surat na malakul maut tu. Satu peringatan malakul maut,
Kau pakan jai ini gayamu. Jo apa? Anak perlu na tahu na semeri capi na. Muhammad. Mani pakai motor Scoopy warna merah putih. Mantap. 60 tahun Muhammad nak kira bapa mak jilbab cela, mak baju cela, sepatu cela, kemudian auto Honda Jazz warna cela, kacamata bolonna ramawela warnana. Berapa umurnya? Sudah lewat 60. Nama bauta, nama masih muslimin. Jadi bapak ibu yang saya muliakan, suatu keadaan setan, ya, masuk ke lingkungan. Ya, alhamdulillah. Nah ini kemarin Pak Liku ini Pak Likuan baret merah. Apa tuh kok kepala desa jago di? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah saya lanjutkan Bapak Ibu. Ternyata ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, kalau berbicara tentang kematian, di situ setan sibuk. Dia itu setan sibuk. Makanya dalam surah An-Nur ayat 21 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul adzim. Jadi kalau kematian mau dibicara, setan sibuk. Apa tuh setan temo? Narobatoi kalena. Riolo Roma yang namanya jin kafir, yang namanya setan. Bentuknya kalau mapakitangi bentuknya pocong. Yang kita lihat di televisi uka-uka. Tapi temo to setan jin kafir naseletoi kalena mencaji apa? Mencaji ya kira cocok mencaji kalomang. Tapi sekarang iblis jin kafir berubah wujud. Jadi apa? Jadi HP. Jadi kau ciri-ciri orang yang kerasukan jin kafir, ya kau dengo temat ceramah, napakalabi HP-na daripada nasadingi to mengaji. You understand? Yes. Ah, wah, dia belum bahasa Inggris. Jadi kalau mau tahu orang kerasukan jin kafir, temat ceramah, HP rana pigau. Mesti orang langsung. Misalnya penonton nah. Lele foto. Ternyata HP baru. HP nak kulilingi berlian. Itu ciri-ciri orang yang kerasukan jin kafir. Dan selanjutnya kalau mau tahu ada jin kafir di hati kita, ada jin kafir di otak kita, ciri-cirinya mengaji tanpa cakar dulu. Padahal ngina masuk orang mata pada mata kalola. Bisa dia mengaji puimang neri angin, sayu. Tiap kila. Tidur. Macam rame ustaz korok lalu rame di kadera. Ya ramona motong, nakoro motong protokol. Demikianlah tadi ceramah agama dibawakan oleh Ustaz Dasar Latif. Tak palala matana. Pala tu babagi depan nala taludos. Nakuha, makan taludos talawa. Nakuha kuda yang pupuk dua. Ah, itu ciri-ciri kerasukan jin. Yakin ada jin di hati kita. Apalagi kita pandangin memang itu ceramah. Ah, itu jin kafir ada di hati kita. Dan alhamdulillah malam ini saya tidak lihat ada orang cakar dulu. Alhamdulillah. Kita cakar dulu deh. Nah, tolong ma'asyiral muslimin yang saya muliakan. Yang harus dengar ini dakwahku, yang merasa dirinya akan mati. Saya dengar ya. Yang harus dengar ini dakwah, yang merasa dirinya akan mati. Kasih lihat tangannya yang tidak mati kira-kira. Oh, berarti mati malah kita mati. Dari mendenguri PD. Satu, bokot tamawari, bekal yang tidak basi, joko namana ia nakta, joko namana ia pota, joko namana ia manituta. Apa itu? Yaitu man sholat al-jamaati. Barang siapa yang sholat berjamaah, Allah kasih 5 kemuliaan.
Apa kemuliaan itu yang 5? Dari antara yang nomor 2 adalah wabahum fi azabil qabri, diberikan perlindungan dari azab kubur. Diberikan perlindungan dari azab. Kubur. Kenapa ibu-ibu tidak ada sholatnya? Nah ini mesum bajang berejama, diberikan perlindungan dari azab Kubur. sangi cakar doki. Nah ini ternyata ini sholat berjamaah adalah politik ringkas menuju enak dikubur. Coba ibu ya, kalau ibu yang namanya jemaah haji pergi umrah, pergi tanah suci, di samping memerlukan uang banyak, perlu waktu. Yang namanya berkurban, di samping punya uang banyak, memerlukan waktu. Nanti Idul Adha. Yang namanya puasa Senin Kamis, harus tidak makan di waktu siang. Perlu fisik. Tapi yang namanya sholat berjamaah, kalau niat mau. Kalau niat mau. Buktinya, saya alhamdulillah, memang penelitian. Saya nggak perlu kiku, komesa ada masih kulesa sangat rusak bunga. Dan ternyata banyak orang tidak ada kakinya sebelah, justru 5 waktu di masjid. Banyak orang yang tidak melihat matanya, justru 5 waktu di masjid. Kenapa? Karena niat ada. Kalau niat tidak ada, Bu, kalau niat tidak ada, kakinya seperti Lionel Messi. Matanya pada mata jonga. Di mana pada Mike Tyson. Tapi karena tidak ada niat ke masjid, naliwang ke masjid. Kebetulan kalau wahai calon istriku tersayang, kutunggu kamu di pantai Sarupi untuk meminum kopi aren. Nah, soalnya itu calon benina, selama pura kiku lamar nih, kadang malam jadi impian, siang jadi kenangan. Mantap. Selama pura kami soro, jangankan ya sungai Maroning akan kuseberangi, gunung Enrekang akan kudaki, tapi 2 masih namun ditoing muliwala jilaka. Kenapa? Karena tidak ada niat. Coba bapak-bapak kutanya kita mau. Bona mawatan, mapendek sakarung gaba di otot tere, nanjo masigi Pak Juma. Apa atau penderesa? Masa kita ke pemawatan jadi masigi. Atau liwa-liwa begitu. Coba ibu-ibu, mana lama? Pergi pasar Pekabata digampungi, dan pergi sholat duhur berjamaah. Bona minta. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata banyak orang berteriak di kubur. Menurut Al-Qurannya, menurut Al-Quran. Dalam surah Sajadah. Miko rabatan lagi, ya Allah, keluarkan saya, keluarkan saya. Nah, kau memungkar dan nakir. Belok kau apa? Ternyata mau hidup beramal soleh. Nah, ternyata ma'asyar muslimin, dengan sholat berjamaah, Rasulullah pernah umumkan di atas mimbar bahwa dilindungi, diberikan perlindungan di alam kubur, alam barzah. Alhamdulillah. Dapat dengar itu makutana. Nah, Ustaz, kemapai? Nah, kau aku biasa, waktu ku anak darah, 5 waktu di masigi. Subajan 2 aku, di masigi, mapai solabala ama sigi. Tapi piset na pura kimane, napai? Napatia nga maniku unyo mabirejam. Naku apa na sana? Naku dengo na ratu mata siya di kampung, na yakana tinongarang maneku, sholat seorang wanita lebih baik di rumah daripada di masjid. Yang cakar udah mi. Yo muna sa di puran na, sa tukutu memang. Ya kana tinopangi benena, bene, lebih makanya di bola masumbajan dan jadi masigi. Belum titik. Masih koma, belum stroke. Wanita yang bagaimana? Lebih baik di rumah sholat daripada di masjid. Wanita, dengar ini baik-baik, terutama suami-suami yang larang istrinya ke masjid. Wanita yang lebih baik sholat di rumah daripada di masjid adalah wanita yang jadi pengurus IWAP. Apa itu IWAP? Ikatan Wanita Pengedar Isu dan Gosip Tanpa Kantor. Jadi memang tu bene. Ya, mari masalah as-salatu wassalamu alaik. Dalam masjid Sadre. Di mana mapilang-pilang timun nama tasbih. Matana pada CCTV.
Na kita mana to tumane jo luang. Nese to tumane jo masulara lalang mo jo berjama. Ko baba bisa ni na ko kita gah ya na suju pada ko demo kato-kato. Na pala mana to tumane pala aja na pada apan tibeka. Na pala mana to tumane pala aja na to tumane pada ko kala di tibeleng. Mani na curita. Ini mi ibu lebih baik di rumah sholat daripada di masjid. Sakonya masigi, lolongannya palang 27 derajat, tapi kau sulai, jujungi dosa, bitingi dosa, kokongi dosa 2 juta pitu datang. Mama. Rugi toh? Rumah lopo. Mana lagi? Istri yang lebih baik di rumah, yang memang aja nalarang suaminya ke masjid. Maafin apa teko manemu di masigi. No harus tas. Setiap boleh mak berjamaah si bongkang ah. Kenapa si bongkang? Aku boleh gimana mu? Aku itu di pintu. Itu pakai teke. Itu sterok. Aku ya mu. Sako pura mak berjamaah. Amo ipu iman. Nacamu rito. Sama garap itu iman tiwat. Kuku ada mau jawab berjamaah. Mati maneta gara-gara kita. Selain itu bapak ibu. Selain itu ibu bapak rugi kalau udah ke masjid. Barang siapa suami yang larang istrinya ke masjid. Nanjo na patiam benena ko 17 Agustus si ojo mapoli pakita mana para lana kitsapa dengan marwah ya muti mani man rasa mati. Kalau ada seorang suami nalarang istrinya berjamaah di masjid, baru tidak nalarang istrinya pergi main poco-poco, pergi main senam, ojo mapoli pakita mana para lana atau munri, maka ini suami nanti tidak punya mata sebelah. Tidak punya telinga sebelah, tidak punya tangan sebelah, tidak punya kaki sebelah di padang mahsyar. Sampai bertanya, ya Jibril, kenapa tubuhku begini? Nah kau Jibril, iko mau tetap liwa-liwa. Apa benemu empat yang mana menjadi masigi? Nah apa benemu jauh melepatnya jauh pasal jauh palarioto, jauh mengojek. Kira saya kalau ada perempuan mengojek, apa mau nanya mana? Nah jadi saya sampaikan ini. Selain itu ibu rugi kalau tidak ke masjid. Kenapa aku bilang rugi? Sebelum sholat berjamaah, ada namanya sholat tahiyatul masjid. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid tidak ada di rumah. Sholat tahiyatul masjid tidak ada di musola. Sholat tahiyatul masjid tidak ada di langgar atau di surau. Tapi sholat tahiyatul masjid cuma ada di masjid. Kapan kau tiba bapak? Ustaz? Maka dia ada bisa bicara mata itu nomor 2. Ku apa? Nak kau tempat guru niatnya sholat tahiyatul masjid. Kau apa nak kau juga ku apa lagi? Kau tempel di dapat tasadingi ku. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan tahiyatul masjid raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nak kau nang gara-gara iya na tunasan na deu masempanya mage deu apa lah itu Muhammad Rasulullah nama putih mutu buluang juga wadi gana sama pasaudi na kan boleh. Bismillahirrahmanirrahim uniakan nih masempaja mapakaraja masigi sunnah riseseku 2 rakaat karena lillahi ta'ala Allahu akbar. Ay makati sila kumaga makana mabekolat dai kau jadi maka ada lain sebelah ada lain. Kebawang di Bismillahirrahmanirrahim. Tatoki makanjak-kanjak napayro matata harus tai-tai yero nasujue aja kabaca mana ngilipak na toyolo weawa deidi emor walimor deaga jeaju gaja dudu. Jadi 10 lipat na baca yolo asera mani 10 na timbangan na sempanyarna. Sekali na makana sami Allahu liman hamidah apa na baca Golkar pilihanku. Saya suka Golkar karena Golkar itu hadir untuk mempertahankan Pancasila dan membela ya dasar negara kita itu Pancasila. Golkar itu hadir di dunia. Nah selanjutnya tanyakan kita itu yang bersujud niat baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Puan masampajang pakaraja masika 2 rakaat. Allahu akbar. Wih tapa macawa. Terima kasih Ustaz. Patu kusubu logan rusuh. Apa laba? Wih laba ranca. Sudah sih.
Agak wak. Kadang makin ako gua lupai. Kalau nanti ku tak kalau kayak bapir gitu dia. Nabi aja tasan na. Kacamata aku lagi pakai maunya sampai. Ya, maklum pensiun. Kau bawa pakai simbang itu data. Atau kang ilalang ngati. Pakai dori data. Bismillahirrahmanirrahim. Puang pada moy sangan diwani. Allahu Akbar. Jadi itu. Iwa gampang jadi tak boro-boro kibu. Ya. Kalau tak hafal itu lagunya, lagu India kucu-kucu tahe, nah ini tidak tak hafal. Tapi ya repalaba makoro baca ipo pada mewani yang orang-orang tua lobe. Tapi kalau anak sekolah mereka lucu deh kayak tidak hafal. Jadi masih muslimin yang saya muliakan. Nah kata Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Ya, saya ulangi, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Wa inna malikulli amri manawat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Contohnya Ibu, contohnya ya. Ibu sholat tahajud, sholat istikharah, sholat lain pada malam hari. 3 bersaudara ini sama-sama sholat tengah malam. Satu tujuannya sholat istikharah. Sama-sama bacaannya, sama-sama tengah malam. Ya, sama-sama 2 rakaat. Sama-sama salam kiri kanan. Ada orang masuk di masjid. Sebelum maghrib dia sholat sunnah 2 rakaat. Satu ditanya, sholat apa kok? Sholat wudu. Kamu sholat tahiyatul masjid. Sama-sama 2 rakaat. Sama-sama takbir. Sama-sama ruku. Sama-sama sujud. Apanya yang beda? Iya. Di belakang layar, apanya beda? Nah, bisa aku bertindok ya. Niatnya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan tidak sholat gara-gara tidak tahu usolli fardhu subuhi, usolli fardhu asr. Jadi yang jelas niati puang masumbayan 2 rakaat karena lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi tolong kalau Allahu Akbar jangan pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa selain Arab. Apa susah? Tengok ada yang ngomong KKN. Nah, kuah di bapak di kampung TI pakai bahasa tak masumbayan. Apa aku tuh pesantren Allahu Akbar. Nah, sepuluh pesantren itu pula iki apa nukuan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa lo baca sejawai? Allah gede banget gitu loh. Aku tuh indikan, wah tadi bapak dipakai bahasa tak? Bunga ta'ala tunggu gajah. Susah. Jadi intinya kalau niat ini ceramah ini, kalau niat pakai bahasa tak. Tapi kalau takbir Allahu Akbar sampai dengan assalamualaikum kiri kanan tidak boleh kalau bukan bahasa Arab. Alhamdulillah. Nah, terakhir 20 menit. Ini yang terakhir. Bapak Ibu mau enak di Quran di alam kubur? Mau. Resepnya adalah qiraatul Quran. Rajin-rajin baca Al-Quran. Coba aku tes Ibu. Ibu lebih banyak mana pegang panci atau doi plastik, doi na Al-Quran? Mana banyak? Nah, kalau di belakang banyak pegang Al-Quran. Ya cuma balik kita tanggung ini. Coba adik-adik ABG, adik-adik jomblo, akui. Lebih banyak mana pegang HP na pegang Al-Quran? HP. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Bapak-bapak, lebih banyak mana pergi kebun, sawah, ke kantor, nyatel atau nyat sajadahnya masjid? Ke sawah. Kalau saya mau semua dipegang. Ibu-ibu kunjungan nasu bahaya tuh lupa Ustaz. Kalau ini malam, ibu-ibu mogok teman nasu apalagi kambing. Tapi maunya saya kerja dua-dua. Rajin pegang uang, pegang panci, pegang HP, tapi jangan lupakan Al-Quran. Insya Allah. Itu yang namanya uang ke kantor, ke sawah, ke kebun. Itu adalah di dunia kita. Tapi yang namanya mengaji, insya Allah. Ya, yang namanya mengaji masih di dunia kita, di alam kubur, di padang mahsyar, jembatan sirat. Al-Quran itu berfungsi di akhirat. Insya Allah. Makanya saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu. Tiada hari tanpa mengaji. Bagaimana caranya? 1 hari 1 lembar. Maka daim malam tebak Ustaz. 1 hari setengah lembar. Masih panjang? Nah, malam tebak.
Satu hari satu ayat. Bapi? Apa pi? Kalau tuh kurang tapi. Tapi insya Allah ini satu hari satu ayat. Jangan pandang enteng. Dengan apa biduang toba hijrah. Ustaz, bini ku nasa, usai ku jago kali mengaji. Jago makilo, jago dia mengaji Ustaz. Waktu pertama dapat cike dua. Punya waktu berejama, mohon maaf kalau tidak tahu artinya ini. Kan saya tahu di Victor yang sama di bahasa Bugis ini. Nah, saya kau bahasa Bugis tidak puak mati. Campur saja, Ustaz. Jadi Ustaz, kenapa? Waktu mati pertama nasa di itu tak siap. Apa milo tu mengaji dapat hidayah. Padahal bukan Ramadan. Kan turun Lailatul Qadar. Bisa nanya waktu berejama, macam maka ada yang apa tu main? Nak dapat ciumnya masih di. Nak kau boleh. Bisa nak boleh masih di. Ya, manena lepangi orang tamu menonton itu petinju bebas tu sifat darah-darah. Benena mataruh di dapuran. Dan nak keluaran kak kopi manina. Betul tu kompor. Ya. Selamat ke. Apa tu kompor tu? Makan nasi lah. Bos. Sarana-sarana ke bro. Kompor. Apa tu kompor tu? Nakabuaran di kopi kak manina campuran 21. 2 golana, misa kopina. Bisa dah tidur mengaji ni. Ya, sampai lebih baik dia mutu kodeng umisak daripada tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Gini manina. Loh, macam apa yang bagi ko mengaji? Bisa ko macam makira. Nako subhanallah. Subhanallah. Runtu icege bini ko natan ni ramalang. Subuh kedua, nako deng, yan ang yoki masigi pacyo to nako beres. Singkat cerita, boleh mabere jama, bini na mapamula to minonton terpis dan dia mau petinju. To mengaji to orang nakitai. Bini na mataruh siya pato komporo. Tapi dia mau pun ya Pak, jangan tercekik. Nanti mendadak. Jadi mengaji kat tu nak baca syahadat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Nako benina. Yang mana? Baca-baca kat Ustaz Yusuf, makan jago sadi. Dia ni sektengo. Nako benina. Dia butuh kayak aku. Misa sangalo misa ayat daripada kita. Sangalo sa buku pedok. Sa minggu itu buku pelok. Sa bulan talu buku pelok. Sa tahun itu pak buku pelok menjadi pak bideng. Ya aku sangalo ciwa ayat. Satu minggu 7 ayat. Coba. 1 bulan 30 ayat. 1 tahun 365 ayat. Boleh mati-matiku jadi cahaya di alam kubur alam barzah. Coba. Baca Al-Quran. Jadi saya tidak larang main HP, saya tidak larang pegang alat lain, tapi tolong baik sudah sholat subuh atau sudah sholat maghrib, yang jelas 24 jam harus ada mengaji. Insya Allah itu mengaji tak mudah-mudahan ada hubungannya di alam kubur alam barzah. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan alasan. Joku saya mengaji Ustaz, saya tidak bisa mengaji. Kalau tidak tahu mengaji, sampaikan sama panitia pembangunan. Saldonya masjid 100 juta. Apa maksudnya? Bayar kodong itu guru mengaji tak 2 juta 1 bulan. Setahun ya cuma 22 juta ya 1 tahun. Nah, coba. Jadi saya ulang ya. Kalau ada saldo 100 juta di masjid, lebih baik ini cari guru mengaji yang ada pesantren, yang tamatan Al-Quran, yang hafal Al-Quran, suruh pak guru mengaji. Buat apa masjid bertingkat? Nak masuk bajang loroi 500 masuk bajang.
Ipu imam pukate pudoja de tomu sapi. 5 lagi. Nama naranya dibangun 200 juta. Saldo kas 100 juta. Pak Jeneka masih ni. Mikro mini. Sugadam pono te cicak. Iya. Tabungan 100 juta di BRI. Anaknya pira. Nanti di pelo pira. Jadi saya sampaikan, belajar, ajarkan mengaji. Nah mengaji sekarang tidak sama susahnya waktu saya kecil. Dengan sholatku, 5 guru mengajinya. Kumapain apa? Kan dia bisa membaca bugi. Karena ternyata waktu Ustadz kecil, membaca bugi cuma ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alepudara sena ang, alepudara wana eng, alepudara pana ong, ang eng ong. Nah, itu kayak dulu. Harewana hi harasenaha hiha. Itu dulu. Kepam pulun rasena kang jingga sena jami dapan namu tarasena tami dapan namu kanjana tapamu. Itu dulu. Nah temo-temo ada namanya pendidikan di Rosa, pendidikan orang dewasa. Ternyata ini survei saya penelitian. Dengo pas sompa, cau minyo sompa. Sajadi di bulana, anak ngapuran pabuting, galuna di tomo, cau minyo sompa. Datang di depan, Ustaz, saya ini mau hijrah. Kau apa? Terlalu ku saya mengaji. Jadi, Fatihah kusuruh baca, nak konala cekik ku baca Fatihah sahabat. Guru agama ku pak guru di SD biasa. Disuruh mengaji, nak tay. Subhanallah, 8 bulan mengaji, saya ikhlas kuliah imam neto lain. Padahal umurnya berapa? Sudah 55 tahun. 55 tahun masih bisa belajar Al-Quran. Kalau Rasulullah umurnya 63 tahun masih hafal Al-Quran 1 ayat. Jadi Daud takwa matuamu. Daud takwa buta. Kalau disuruh mengaji langsung buta. Tapi pisena baca HP, wih mau suak mana. Kamu tangan bogi dah baca tomu. Tapi maka mengaji tanpa buta. Nah adik-adikku sekalian, kalau sudah dengar ceramah ini, kalau tidak tahu bacanya, bisa baca artinya. 1 hari baca saja. Ya, konjo teseng kan sekarang Al-Quran canggih, ada semua artinya di bawah. Konjo paling teseng di samping belajar, baca ki artinya di bawah. Insya Allah, sementara dibaca, nadapi gila rata mate, kita ratu mate. Tapi orang yang sementara belajar baca Al-Quran, kata Rasulullah dalam Al-Quran, kata Rasulullah dalam hadisnya, bahwa dia adalah dalam keenakan dan kenikmatan. Alhamdulillah. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di sini 36 menit. Yang mau totongaran. Ya, saya ulangi. Saya berdiri di tempat ini, itu saya kita ingat. 1, boleh mataksiyah di bolana almarhum, saudaranya Pak Imam. 2 ini postas. Apa itu? Rajin-rajin sholat berjamaah. Insya Allah sholat berjamaah ini mengangkat derajat dunia wal akhirat. Insya Allah. Yang kedua, belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran. Kalau tidak tahu belajar, usulkan sama panitia masjid. Ada program maghrib bisa belajar baca Al-Quran. Dan terakhir saya tutup, saya bangga kalau di Kota Madia Bitoin ini. Setiap ada orang meninggal, selalu adakan acara tazkiratul maut. Beruntunglah orang tua. Pas meninggal, adakan acara tazkiratul maut. Pas meninggal, adakan acara tazkiratul maut. Napatamakan nih orang, kemudian dia panggil Pak Imam doa. Insya Allah masih ada hubungannya almarhum. Karena orang mati itu tidak ada hubungannya dengan kue. Orang meninggal tidak ada hubungannya dengan air. Tapi ternyata kata Rasulullah, orang meninggal butuh dengan doa. Tanda diwajibkannya berdoa, maka berdosa satu kampung kalau tidak ada orang doakan melalui sholat. Ya, sholat jenazah. Jadi bersyukurlah keluarga kita yang meninggal ada acara takziah. Kenapa saya katakan? Di acara takziah itu tidak ada hadis bilang memang takziah kok, tidak ada hadis. Tapi berapa puluh ayat suruh kita dakwah. Nah di acara takziah ini ada dakwah. Di acara takziah ini ada sedekah. Kenapa? Karena ada makanan. Kalau Ustadz makan ini kue, 40 hari ada di tubuhku. Besok keluar kasarnya, ya. Besok menurut ilmu keluar kasarnya.
Yang tinggal di darah itu sempat jadi darah, sempat jadi daging. Setiap saya dakwah, setiap saya pidato, setiap saya mengaji, setiap saya sholat berjamaah, setiap saya mengajar, almarhum dapat pahalanya. Siapa namanya? Nah, insya Allah Pak Darwis ini, setiap saya dakwah, kalau saya sudah makan kue, 40 hari sempat jadi darah di tubuhku, sempat jadi daging, almarhum Pak Darwis dapat pahalanya. Insya Allah. Kalau saya pidato, saya dakwah, saya mengajar, saya jadi imam, berkat ini tenaga yang ada melalui makanan, insya Allah almarhum dapat pahala. Jadi dia takut bidah ini. Nah coba Bapak Ibu, orang kalau bulan Ramadan, kita beli ayam, bahkan beli sapi, mapa buka pakan dia tak tahu. Nah di acara takziah ini ada sedekah. Minimal. Di acara takziah ini ada silaturahim. Taqullah, bertakwalah kepada Allah, tasa'alu nabihi wal arham, dan perbaiki silaturahim. Nah di acara takziah ini ada silaturahim. Mana contohnya? Mantan kepala desa ketemu dengan Pak Lingkungan. Saya baru tahu ternyata Pak Tiko memang awet muda. Ya, 15 tahun yang lalu masih begini Pak Lingkungan. Saya tidak tahu kalau ada resep yang dimakan. Dan di antara di sini, tengok mani nesen. Nah, ternyata das atletik dengan alusari latif masa mana balik. Nah, itu saya disari. Nah, itu ternyata bah, itu das atletik saudara latif bah. Mani kusen. Tapi nakuat. Apa nako? Ya kata si cedek das atletik. Tapi yakin ibaratnya gola, bisa gola celak, bisa gola putih. Ya, insya Allah. Jadi kau boleh kibat siap, rugi na Bapak Ibu. Dan itu bukan bid'ah. Jadi keliru kalau ada orang tinggi agamanya, nanti yang mau nyoba taksiah tapi belok banyak nyoba nonton Papuli ke 17 Agustus itu. Saya ulangi, keliru besar. Kalau ada orang, ya, dia katakan bid'ah hadiri taksiah, nah tidak bid'ah pergi 17 Agustus nonton itu pemain Polri yang pakai celana pendek. Jadi sampaikan ini. Nah, ternyata ada orang dapat bid'ah, dapat hidayah melalui acara Tazkiratul Maut. Alhamdulillah. Ya, inilah yang sempat saya sampaikan. Rencana 5 saya mau sampaikan, tapi mau parro suraku saya juga datang ceramah di Danau Toba. Nah, ternyata Danau Toba sudah banyak orang Islam Bapak Ibu. Ya, 10 tahun yang lalu tidak ada masjid. Dan kan mudah-mudahan menjadi rahmat buat kita. Kalau ada kebaikan pada malam ini, almarhum Pak Darwis juga dapat hidayah, dapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari kita berdoa.